Kita harus bahas tentang inilah, tentang filsofis Melayu lah ya. Oke, Bro. Kamu penting kan nih di mana bumi pijak itu lagi dijunjung enggak? Ya, Tidaknya bagaimana pandangan filsofis Melayu tentang kehidupan, tentang alam, ya, tentang Tuhan. Ya. Ini ada filosofis-filosofis itu. Dan ini berpijak kepada Gunawan 12. Jadi Gunawan 12 itu adalah filosofis itu tuh ya. Jadi ungkapan-ungkapan dari pepatah, ungkapan-ungkapan dari apa dari Raja Ali Haji itu itu filosofis tuh ya. Atau ada ungkapan-ungkapan kita kenal ungkapan-ungkapan ya, pepatah petitih itu adalah filosofis itu, filosofis hidup ya. Jadi kalau kita lihat ada buku-buku karang lama ya, itu yang banyak memberikan apa apakah itu bentuk dalam bentuk ini bentuk pandangan hidup atau memberikan pemikiran, kemudian juga itu juga termasuk filosofis ya, filosofis. Nah, kita kaitkan dengan filosofis, bagaimana filosofis tentang ekonomi. Ada filosofisnya tuh ya. Jadi kalau kalau orang-orang berdagang itu, kalau dalam Melayu, karena di mana bumi pijak itu langit dijunjung, mau tak mau kita harus terlibat, ya, akan berakrab dengan filosofis Melayu itu. Orang Melayu itu kalau kalau dia bersifat jujur, berdagang jujur, ya. Kenapa? Karena filosofi Melayu itu kan identiknya Islam, tanya ya Islam. Tapi ada pun bantan-bantan itu biasalah. Tapi identitinya Islam. Oleh karena itu berdagang mencari untung ya harus berdasarkan filosofi agama. Ada banyak 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 juga yang apa namanya yang terpengaruh dengan kondisi-kondisi religius agama ini ya. Terutama orang-orang yang bekerja di apa di dunia perbankan kan banyak berhenti itu. Kalau jabatan baik dia berhenti. Kenapa? Karena katanya kerja di bank itu riba. Sehingga apa sehingga dia mengambil satu kebijakan untuk berhenti dari kerja di bank konvensional ya. Masuk pada bank syariah ya. Ini juga ini kan tergantung persepsi orang perorangan mau apa perbankan konvensional atau syariah itu tergantung persepsi orang lah ya. Tergantung ke dalam orang dalam memberikan apa merasionalkan di sesuatu secara rasional ya. Tidak membabi buta. Nah, oleh karena itu filosofis ini lebih pada rasional, rasional, akal pikiran sehat. Ya. Kalau itu tentang agama, tentu secara otomatis rasional tentang dia akan tinggalkan. Tapi kalau ada kaitan ada tidak tentang agama, dia akan ikut, gitu ya. Jadi inilah filosofis mencari kebenaran secara rasional. Ada filosofis-filosofis yang masih melekat pada kita ya, pada diri kita ini. Apa filosofis Melayu itu air cucuran atap ke Palembang juga jatuhnya. Ini artinya apa? Artinya apa yang dikerjakan oleh orang tua atau pemimpin ke situ juga tuh diikuti oleh generasi selanjutnya. Bak meniti air, meniti buih, selamat sampan badan ke seberang. Ini ungkapan-ungkapan ya. Kenapa? Kita harus hidup berpandai-pandai, berempati. Kalau kita hidup pandai-pandai, selamat kita tuh, selalu dunia dan akhirat. Tapi kalau memandai-mandai itu marah orang ya. Jadi berpandai-pandai, berempati hidup nih. Itu ungkapan-ungkapan ya. Karena mulut badan binasa. Mulut sering diidentikan dengan panah. Ya. Jadi mulut ini diidentikan dengan panah. Atau katakan mulut ini apa ya, mulut panah. Kalau panah itu kan sudah dilepaskan tak dapat ditarik lagi itu tuh. Ya.
Ada ungkapan-ungkapan lagi, jangan apa menjilat lidah. Ya, itu juga ya, mulut juga. Jadi kalau sudah kita katakan tidak, ya tidak, jangan iya lagi. Nah, ini ya jangan jangan menjilat lidah itu. Jadi silakan sudah cari nanti ungkapan-ungkapan filosofis Melayu itu yang memiliki makna terhadap kebenaran. Ya. Oleh karena itu kalau kita ingin bicara, ya bicara yang benar-benar sajalah, yang betul-betul ya. Atau katakan perkataan-kata yang baik dan berguna. Karena mulut pada binasa, karena mulutnya pada binasa ini ya. Itu juga ada ya. Kalau kita mengatakan kata membuat apa, membuat satu hoax, ya akibat kita apa sekarang ini kan banyak hoax yang beredar di medsos, sehingga akhirnya apa? Bisa mencelakakan orang, bisa merendahkan martabat orang, bisa membunuh karakter orang ya. Jadi berbahaya juga gitu kan. Karena tanganmu membuat orang binasa misalnya kan. Karena kita gerak-gerak, karena kita menggunakan smartphone ini, kalau kita menggunakan HP, bimbit ini, ya kita kadang-kadang tak terkontrol secara rasional. Ya, kalau umpamanya apa dipikir kita negatif, negatif. Tapi kalau pikiran kita positif, nah, itu rasional ya, rasional ya. Oleh karena itu juga dalam penggunaan apapun ya, medsos, dalam berbicara di apa di masyarakat, di muka umum, juga harus dijaga ya, mulut, ya. Tidak boleh mencaci maki. Kenapa? Karena sekarang kan undang-undang ITE kan sudah ITE ini kan. Kita bicara orang tersinggung, maka mereka bisa membuat laporan ke polisi, apa ke aparat aparat hukum. Sehingga apa ada sanksi apa? Berarti dia dikenakan perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, perbuatan menyenangkan apa? Itu ada hukumannya itu. Karena itu berkata tuh, berbicara tuh harus dipikirkan. Inilah ungkapan kita karena mulut pada binasa. Ada ungkapan-ungkapan filosofi Melayu itu ada dipakai baru, kain dipakai usang. Tidak ada dipakai baru, kain dipakai usang. Ini apa nih katanya? Ini apa nih? Jadi adat ini berupa kebiasaan oleh satu kelompok dan diwariskan satu temurun, ya. Jadi kalau kita adat istiadat ini atau katakan adat resam Melayu ini adalah kebiasaan-kebiasaan dari kelompok-kelompok orang-orang Melayu yang diwariskan satu temurun. Nah, ini yang sering terlihat maknanya apa? Adat pakai baru, kain dipakai usang, ya. Sudah dipertahankan oleh generasi tua dulu, tapi setelah itu hilang. Sehingga banyak peribahasa-peribahasa Melayu ini, ungkapan Melayu ini, filosofi Melayu ini, ya, yang banyak tidak lagi tergerus oleh zaman. Istilahnya tergerus oleh zaman, ya tidak dipertahankan oleh generasi berikutnya. Sehingga disebut dengan ada sebut dengan adat budaya apa mati itulah ya. Jadi adat dipakai baru, kain dipakai usang. Inilah maksudnya. Kemudian lagi ungkapan-ungkapan filosof Melayu itu melentur buruh biarkan dari rebungnya. Nah, ya. Jadi kalau umpamanya eh, apa namanya katanya ya, nakal-nakal anak itu karena dimulai di rumah. Ya. Jadi karakter anak itu hampir sama dengan buluh. Jadi kalau kita ingin melenturkan buluh itu, buluh tahu kan bambu. Kalau kita ingin melentur buluh itu kita mulai dari rebungnya.
Jadi kalau kita ingin ingin merubah sikap karakter anak, ya dimulai di rumah. Artinya apa? Artinya orang tuanya dulu tunjuk ajar, menjadikan suri tauladan. Kemudian gurunya di sekolah. Nah, kalau umpama di rumah sudah diberikan tunjuk ajar yang baik, maka dimanapun dia ya bisa eksis. Ya. Nah, dimulai di mana? Di sekolah. Kalau guru-gurunya juga memberikan hal terbaik untuk anak, ya di masyarakat juga demikian. Tapi saya kira ini juga perlu kita kita pertimbangkan juga nih, kita perlu pertanyakan juga. Kalau anak tadi terpengaruh dengan medsos, dengan dunia teknologi IT sekarang ini susah juga ya. Walaupun orang tua sudah memberikan nasihat, memberikan tauladan baik di rumah, guru juga demikian. Tapi ada faktor X yang memberikan dampak dampak negatif pada anak yang lebih besar ya. Ini IT atau kemajuan teknologi. Kemudian dengan banyaknya medsos yang berkeliaran ya. Ini susah juga kita ya. Tapi setidak-tidaknya kita berupayalah kalau kita ingin merubah karakter anak, merubah ya. Kita mulai dari mana asalnya itu dari rumah. Ya, karena itu memang rumah tangga ini adalah pendidik utama pertama dalam membina anak. Menjadi anak itu berguna di rumah tangga lah. Kemudian nanti baru sekolah, kemudian juga masyarakat. Ada lagi ungkapan Melayu itu asal asal ada kecil pun pada. Ya. Jadi asal ada kecil pun pada. Biar sedikit, tapi kita rasa syukur kita tuh bersyukur kita ya. Dapat sedikit, alhamdulillah. Rezeki itu cukuplah untuk sedikit. Sudah sekalian kalau umpamanya secara implikasinya ya. Banyak dapat habis juga, sedikit dapat habis juga. Makan juga orang. Jadi berpada-padalah, kita cukupilah. Cukupi apa yang dapat kita dapati. Saya itu yakin tuh ya. Ya kalau kita banyak dulu dulu saya dulu banyak banyak rezeki banyak pula habisnya. Sekarang ya rezeki dapat habis juga cukup juga. Cukup juga anak untuk sekolah. Coba sudah perhatikan ya. Di mana di mana apa namanya pengasih penyayang Tuhan Allah itu ya. Hidup di Jakarta dengan gaji UMR taruh 4 juta sekian. Bisa hidup dia, anaknya sekolah juga, dia bisa kerja juga, kemudian dia bisa juga rumah masuk rumah bisa juga ya, menabung sedikit bisa juga, balik kampung sekali setahun bisa juga ya. Jadi itu jadi memanfaatkan apa yang ada. Itu rasa syukur. Tuhan tuh ya banyak banyak masuk banyak keluar ya. Sedikit masuk sedikit keluar. Jadi itu yang disebut dengan asal ada kecil pun pada. Jadi kalaupun sedikit kita sadar bersyukur. Tuhan itu kalau kita kan ada kata Tuhan. Kata-kata Tuhan itu ada. Ya, apa kata-kata Tuhan, kata Allah itu? Ya, kita bersyukur. Ya, orang pada bersyukur tuh akan Allah tambah nikmatnya. Ya, akan tambahkan nanti rezekinya. Tapi kalau tak mau bersyukur kita, ingat ya akan mendapatkan siksa pedih kan gitu kan. Jadi filosofis ini ya yang apa? Yang perlu menjadi perhatian kita semua nih. Ya sedikit tapi ada ya. Jadi saya kadang-kadang ada juga orang yang berpikiran saya bekerja tak usah saya pikirkan apalah, tak saya pikirkan gaji. Yang penting saya bisa bekerja, tak apa-apa. Tapi saudara-saudara sekalian bahwa pola pikir janganlah disampaikan ke orang. Nanti orang bilang dulu dicatat orang dulu.
Dulu waktu pertama kali tak dikasih honor pun tak apa-apa. Nah, sekarang minta honor lagi. Nah, itu ya. Jadi jangan. Jadi eh, berapapun dibagi, alhamdulillah, ya, dimanfaatkan lah rezeki Tuhan itu ya. Saya menyadari itu banyak dapat, banyak pula keluar, sedikit banyak masuk, sedikit pula keluar gitu. Ada lagi ungkapan-ungkapan Melayu itu kata bak kata di bawah tempurung. Nah, ini orang yang apa? Orang tak mau belajar, pengetahuannya rendah, sedikit, terbatas. Kenapa? Di bawah tempurung, tak mau suruh ikut ini, ikut ini, tak mau dia. Ya, disuruh disuruh ikut diklat. Oh, tidak salah. Saya lah tua, salah begini, kalian aja lah. Nah, itu jadi ilmunya ilmu tak tempurung itu. Ya, gimana bisa maju? Oleh karena itu ada pepatah mengatakan apa tak kurung tak keluar, tak impik nak kateh. Nah, itu bagus tuh. Orang mau berinovasi, berimprovisasi, ya, mau dia apa belajar untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, sekarang saudara-saudara nih, ha, jangan mesti kata di tempurung. Nah, tapi ada yang jauh ya, umpamanya si Pak Abdullah kan dari Siak, ya, kan jauh. Ya, yang lain juga bapak ibu lain juga di daerah-daerah sekolah kuliah. Nah, itu kita menghindari kata di bawah tempurung tadi. Kita ingin maju, ya, ingin maju. Mana orang juga kita. Nah, jadi semangat semangat pasti untuk maju ini, support untuk maju ini harus ada di pikiran kita, di hati kita masing-masing ini. Kita tidak mau bak kata di bawah tempurung. Ilmu tak akan bertambah-tambah. Gimana ingin sama dokter. Dokter kalau tak mau tak ikut dia kuliah ambil spesialis atau tidak mau dia ada diklat-diklat, sama guru juga. Gurunya sudah tamat sudahlah, ya. Nah, ditempatkan di desa pula lagi itu. Ada diklat di apa namanya harus diikuti oleh guru bersangkutan. Dia tak mau. Gimana saya akan maju? Ya, ilmunya tapi itu. Jadi guru ilmunya itu aja pada anak-anak. Anak-anak begitu juga dapat. Nah, oleh karena itu memang di apa disarankan agar kita ini harus tetap belajar, saling terus belajar gitu. Pak Abdullah, halo, Pak Abdullah, halo. Ini lagi ke belakang, Pak. Oh ya ya, oke. Ini apa ini yang gratis 40 menit ya? Apa kita nih? Biasanya Pak Ketuanya Hah? lagi. Biasanya yang lebih, Pak. Oh ya lebih ya, oke lah. Oke Biasanya lah. yang lebih, Pak. Jadi biasa kan 45 menit dia mati kan? Ya, Nah, ini Pak. kan Iya, oke lah, oke ya. Jadi ini adalah sudah sekalian, jangan kita berkata bertempurung, kita selalu belajar. Saya aja demikian ya mau juga belajar, tapi terbatas juga belajar umur-umur tua nih kan. Mau juga belajar, karena sekolah mau kan sekolah, tapi tidak masuk lagi. Jadi belajar betul juga filosofis apa lagu filosofis itu apa belajar di waktu kecil ibarat menulis di atas batu, belajar di masa tua ini seperti menulis di atas air. Itu juga ya. Memang demikian itu tuh. Itu filosofis itu tuh. Ya waktu-waktu sekarang inilah. Tapi waktu sekarang kan sudah banyak yang sudah keluarga. Tidak apa-apa. 10 ya 10 dapat 2 3 jadilah lah bagus itu. Daripada 10 satu pun tak ada. Jadi kalau saya katakan kepada guru-guru itu ya ada satu ungkapan apa masuk tengah kiri, keluar tengah kanan. Ya, masuk kiri ada juga sedikit itu, ya. Ada tersekat sedikit sebelum keluar tengah kanan. Tapi kalau lah tua itu masuk kiri mantul dia masuk, keluar kiri balik, ya.
Masuk kanan, memantul mantul keluar dia ke kanan balik, ke kiri ada juga sisa, ada juga terselip enak. Jadi belajarlah. Saya yakin itu tuh bahwa apa yang kita baca itu 10 kita baca pastilah ya ada yang ada apa yang apa namanya yang tersekat enak ya ada tersekat ada tersekat. Ada ungkapan lagi apa ungkapan itu ya air sama air kelak menjadi satu, sampah ke tepi jua atau bidu. Nih. Air sama air kelak menjadi satu, sampah ke tepi juga. Coba kalau kita lihat air itu macam mana pun ya tetap satu. Atau kata pepatah itu biduk lalu, kambang bertahun. Jadi kalau banyak kambang, datang sampan, sudah tuh sampan terlewat, ada satu lagi itu. Sama dengan ini masalah keluarga. Ya keluarga ini bak cencang air tak putus. Kalau menurut saya tuh pepatahnya itu filosofinya bak cencang air tak putus. Bercencang pun air itu tak akan putus dah. Tetap nyatu deh kan. Demikian hidup berkeluarga. Jadi maknanya adalah masalah keluarga kita tak boleh ikut campur. Karena suatu saat dia akan baik juga. Ya. Jadi kita tak boleh campur masalah keluarga, yang orang perang keluarga kita tak bisa ikut campur. Akhirnya kita nanti jadi apa? Apa jadi masalah kita. Ya. Kita lah ikut campur. Apalagi niat kita itu tak baik. Sedang niat baik pun orang nilai. Tak usah ikut campur saya. Apalagi niat tak baik. Ya, niat tak baik. Nah kalau niat tak baik ini orang kan marah kan. Biarkan aja lah. Suatu ketika dia akan kalau kita pikir rasional, biarkan sajalah. Suatu ketika dia akan baik juga, ya. Dalam berkeluarga, ya. Dalam berkeluarga dia akan baik juga. Ini filosofis ini mengenal untuk kita ini. Jadi kita tidak boleh kecampur masalah rumah tangga orang. Masalah orang tak boleh kecampur. Ya. Apalagi menghibah, ya. Apatah lagi sekarang medsos balik medsos, waduh berani-berani medsos sekarang nih ya. Hoak-hoak masalah keluarga orang padahal itu tidak pernah terjadi tapi bisa dibuat-buat luar biasa nih Tuhan marah gitu ya. Sedangkan betul-betul terjadi kita jangan aja lah ya jangan sampai kita terlampau jauh mengikuti masalah keluarga orang ya dia akan baik juga nanti baik juga macam mana pun mereka itu satu satu hubungan darah ya. Jadi kita sebagai orang asing, orang luar, tidak perlu kecampur masalah keluarga orang. Dalam bentuk pertikaian apapun, masalah keluarga atau rumah tangga orang, kita boleh ikut campur. Dan nanti akan baik juga, itu akan baik juga. Kadang-kadang terlupa. Masuklah kita, apa namanya, ikut-ikutan pula kita kan. Wah ini susah kita nanti ini. Jadi bukan teman yang kita dapat, tapi adalah musuh. Musuh yang dapat. Banyak patah-patah ada air berat tak dalam ini orang cerita-cerita aja pada ngomong aja tapi isinya kosong bagai membandarkan air ke bukit. Ini sama dengan membandarkan air ke bukit mana lah bisa air membandarkan air ke bukit atau bagaimana membuang air ke laut sia-sia nih atau bagaimana membuang garam ke laut ya sia-sia nih sia-sia ya pekerjaan sulit dan sia-sia tak mungkin ya tak mungkin kita membuat membandarkan melautkan gunung bukit tak mungkin. Tapi kan ada pepatah mengatakan apa sebungkal dibukirkan, setitik dilautkan. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau umpamanya membandarkan air ke bukit, tak mungkin itu ya. Bukit tinggi, karena tinggi bukit kan lebih tinggi dibandingkan air. Dia pembukaan. Kalau kita lihat berapa ketinggiannya, tinggi diukur dari bukit dari permukaan sampai ke bukit. Itu nilai itu.
membuang air ke laut. Apa air sedikit dibuang laut? Air laut sudah ada air kan? Kita buang air garam ke air. Garam di laut itu banyak air, itu buang lagi. Cuma, jadi itu sia-sia. Ya, pekerjaan sia-sia tidak boleh. Tidak boleh. Agama juga melarang. Jangan pekerjaan sia, tapi kerjaan yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Pakai air di daun talas, di atas daun talas. Nah, ini tak pernah menyatu. Air itu bagaimanapun daun talas itu tak akan menyatu dengan daun talas. Kenapa? Ini sudah. Tuhan sudah ciptakan sesuatu ya. Kalau tak cocok ya sudah. Ya. Ada lagi hendak air pancuran terbit, hendak ulam pucuk menjulai atau sumur gali air terbit. Pucuk dicinta ulam pun tiba, tanam cepedak tumbuh nangka. Ini rezeki tak diduga ini, ya. Rezeki tak diduga, ya. Banyak rezeki yang tak diduga nih. Jadi, lanjut, rezeki tak diduga. Kita minta apa? Minta satu dapat dua. Itu kan tak diduga itu, ya. Jadi yang diminta itu dilebihi pada yang ya, kita kita berharap, tapi kita minta itu melebihi apa yang diberi. Ya, kita minta satu dibagi orang dua. Ya, nah, itu ya. Tanam cepedak, temu nangka. Ya. Jadi pucuk cita udah pun tiba. Nah, ini salah satu. Ya, sumur digali air terbit. Ah, kan kita menggali sumur, airnya keluar. Kita berharap mudah-mudahan tapi airnya keluar kan rezeki itu tuh. Rezeki yang tak disangka-sangka lah, tak diduga-duga ya. Nah, ini kita orang banyak berdoa pada Tuhan. Kadang rezeki itu Tuhan kun payakun, Tuhan bilang jadi maka jadilah ia. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki ya Allah. Ya rezeki Allah Tuhan kalau kita berdoa itu kan dijabat Allah tuh. Tidak sekarang mungkin nanti ya. Tapi Allah tuh pasti akan mengabulkannya. Kalau tidak pun nanti di akhirat kelak. Ya ada secara langsung Allah berikan dalam bentuk lain. Ya. Ada yang betul-betul apa minta itu betul-betul ada. Ini juga luar biasa ya. Tiba kita tak ada uang, tiba-tiba kita minta kepada Allah, tiba-tiba datangnya uang, ya entah apa. Nah, tapi ada juga dalam bentuk simbol lain. Ada kerjaan atau diajak orang begini, diajak begini, aja kan kita dapat rezeki. Ya, ada juga begitu ya. Jadi Allah itu memberikan sesuatu itu, ya apa kita minta, itu doa lah nih. Itu agama juga banyak kita bicara doa kan. Kita banyak dengar doa, doa apa yang kita inginkan doa lah. Ya, berdoa lah padaku, stajib lakum. Udhuni stajib lakum, doalah padaku, akan kabulkan kerjaan Allah. Jadi apa kita minta? Ya, anak kita ingin baik, ya kan kita minta dulu. Ya, akhirnya tak baik dia tamat ya, orang besar dia bahagia dan juga memberikan dampak terhadap kita sebagai orang tua. Jadi ini berapa filosofis sudah silakan aja lah. Sudah payung hujan juga pakai kaca terlepas batu, di mana bumi pijak itu langit dijunjung, barat
digenggam biar sampai jadi arang, ya. Jadi ya kalau filosofis lain kita sudah aja filosofis dan 12 karya Raja Ali Haji, ya. Itu filosofis yang bisa kita manfaatkan, ya, bisa kita gunakan di kehidupan kita, ya. Itu filosofis Melayu, ya. Apa dan 12 itu kan filosofis Melayu itu tuh, ya. Ada maknanya, ya. Sampai sekarang kan udah 20 kan kekal, ya. Bahkan dulu di apa namanya, dulu dijadikan apa, seperti di Kepri dijadikan apa namanya, perlombaan, ya. Coba kita salah satu kita buat, ya. Jadi kalau kita lihat filosofis sudah 12 itu, sedangkan 12 pasal 1 mengatakan barang siapa hendak memegang agama, barang siapa tiada memegang agama, sekali tanda tidak boleh bilangkan nama. Nah, jadi kalau kita kalau tidak orang memegang agama, kita tak boleh dibilang namanya siapa. Jadi tidak boleh memburukkan orang. Ada sesuatu umpamanya, ya, kita tak boleh memburukkan orang. Nama siapa tak boleh. Itu pantang larang Melayu itu tuh, ya. Tabu. Barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegaknya tiada menyalah. Jadi semuanya itu ada manfaatnya. Jadi ada hakikat-hakikat dari masing-masing golongan 12 itu. Ya, manusia saat tidaklah mendapat dua masa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya boleh berkat. Boleh berkat, ya. Barang siapa tiadalah hartanya beroleh berkat. Dia tak berkat, ya. Tak berkat. Kalau kita tidak berzakat itu tak berkat. Barang siapa meninggal haji, adalah ia menyempurnakan janji. Nah, ini haji kan bagi yang mampu, ya. Tak mampu tak bisa juga, ya. Bagi yang mampu. Jadi guna 12 ini salah satu filosofi Melayu. Kita juga banyak tunjuk ajar. Tunjuk ajar dikembangkan oleh almarhum ya almarhum Tersependi kan, untuk tunjuk ajar Melayu. Itu adalah filosofis Melayu itu, ya. Ya, itu juga apa tidak jauh beda dengan guna 12 karya Ali Haji itu, ya. Nah, tapi apa Pak almarhum Tenas Effendi ini dia membuat satu filosofis tentang bagaimana kecintaan kita alam, kemudian Tuhan. Dia ada patah petitih yang dibuatnya itu. Itu adalah filosofis Melayu. Ya. Kemudian arsitektur yang dibuatnya itu, ya, dulu kita kenal banyak dulu simbolik kayu, apa tuh, kayu yang dibuatnya itu, ya, apa tuh, arsitektur itu, ya. Itu adalah filosofis Melayu yang punya arti. Jadi punya arti, punya makna, mana hidup, mana hidup. Baik, ada kira-kira perlu kita diskusikan, sudah diskusikan. Nanti bahan ini nanti saya kirimkan nanti, ya.
Buangkan yang keruh, ambil yang jernih. Ini juga filosofis juga nih. Buangkan yang keruh, ambil yang jernih. Jadi segala ini rasional juga nih, rasional juga ya. Maknanya apa? Makna sini kan tidak membuang yang buruk dan mengambil yang baik. Jadi ada sesuatu nilai-nilai positifnya, jangan negatif aja. Sudah sekalian, kalau ada sesuatu orang kata ambil hikmahnya. Ada kecelakaan, ada musibah. Itu ada orang yang apa namanya? Terkena satu musibah lah, menghadapi satu musibah. Atau orang bodoh. Kita tidak boleh katakan dia bodoh, tidak boleh. Ambil sisi positifnya. Nah, coba kalau sudah saudara dengar di apa sanksi-sanksi diberikan apa vonis hakim itu kan ada tuh. Jadi jangan salahnya, baiknya ada juga. Oh, baiknya apa? Dia tak pernah dihukum. Kemudian dalam dia komunikatif orangnya sehingga apa namanya hukumnya itu dipertimbangkan, tidak seberat yang disesuai dengan apa dengan normatifnya itu ya. Yang curi ayam sekian bulan masuk penjara, 3 bulan. Tapi ada sisi negatifnya, sisi positifnya, sisi positifnya ya. Jadi kalau kita apa seseorang itu harus kita lihat nilai positifnya. Jangan negatif aja. Kalian ini negatif aja pikir kalian. Tapi ada positifnya gitu. Ini orang rasional. Dan tak semua orang mau bisa seperti itu. Orang bisa rasional lah. Rasional bisa bisa diterima oleh akal. Oh juga ya. Jadi kita harus lihat arti positifnya. Jangan hanya negatif saja. Jadi ada nuansa-nuansa positif. Ya, lihat lihat sajalah orang tak sholat, orang orang tak zakat atau orang apa. Jangan salahnya. Mungkin ada faktor lain. Mungkin bisa jadi dia berzakat, dia berzakat juga, tapi kita kan tak tahu. Ya. Sama dengan ada mengungkapkan orang ini nakal kerjanya buat maksiat aja tidak akan masuk surga. Jangan ya. Jadi orang jahat itu jangan pikirnya negatif semua, tapi arti positif. Ada orang jahat membunuh, merampok, tapi ada sisi positifnya. Hasil rampokan itu bukan untuk dia, tapi dia untuk orang-orang yang mampu. Banyak itu terjadi kan. Jadi ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Jadi buangkan yang keruh, ambil yang jernihnya. Yang sama kita dalam sejarah itu, ya, sejarah menjadi kita bijaksana. Yang baik, yang baik kita tinggalkan, kata tekankan, yang buruk kita tinggalkan. Kalau tak betul, tinggalkan. Tapi kalau benar, ya kita tingkatkan lagi, lebih baik lagi. Jadi ini buangkan yang keruh, ambil yang jernih. Ini filosofi Melayu nih ya. Jadi banyak saudara sekalian yang bisa kita ambil sedikit-dikit, lama-lama jadi bukit juga ya. Ada lagi filosofis Melayu itu, tapi sekarang sudah jadi apa? Sudah dianekdotkan orang. Apa namanya? Lambat asal selamat. Nah, sekarang tidak lagi. Anekdot itu tak cocok lagi sekarang. Masa lambat selamat orang cepat tapi selamat ya. Ya. Itu kritik juga ada segi negatif, ada segi positifnya. Karena mana positifnya cepat selamat. Kalau dulu kan lambat asal lambat tapi selamat. Ya, sekarang cepat tapi selamat. Sisi negatif positif ini tampil. Ya, kita dengan apa? Ya, dengan pesawat kah? Kalau dulu kan pakai mobil mau ke Jakarta. Sekarang lambat sampai berapa hari. Tapi dengan apa pesawat kita hanya ada sekian jam sudah sampai Jakarta ya. Jadi cepat tapi selamat. Lambat selamat juga, belum tentu juga lambat selamat ya. Nah, semuanya kalau rasional tergantung pada yang di atas. Kun payakun jadi maka jadilah ya. Kalau Tuhan selamatkan selamat dia. Mbak kata patah tadi, Mbak meniti buih sampai ke selamat alamat sampai ke seberang. Mana pun bisa meniti buih lautan sampai ke seberang kita.
Tapi kalau kun payakun Tuhan jadi, maka jadilah ya. Nah, tapi ada makna, tergantung maknanya, inilah filosofis kita. Maknanya ini filosofis. Kalau pada pandai kita selamat, pandai-pandai kita hidup di mana kita hidup, kita selamat. Kita senangi orang, apalagi kita bisa berikan manfaat orang lain. Itulah manusia baik itu. Sebaik-baik manusia adalah berikan manfaat orang lain. Nah, terus kalian yang menjadi patokan kita dalam filosofi Melayu itu. Ada lagi filosofis alam, kemudian lagi tentang birokrat yang mencari birokrat jujur. Ya. Kemudian juga ada filosofi tentang guru, ya, ibu dan tiru, filosofis tuh. Saya kira kalau ada yang ingin tanya silakan, ya. Kalau ingin diskusi silakan. Pak Abdullah, halo. Udah masuk Abdullah? Oh iya Pak, ya Prof, ada di sini Prof. Tadi ke Ya, toilet di sini. sebentar. Ini pertemuan Prof tujuh, untuk berarti minggu, besok. Prof minggu Nah, depan itu kita pertemuan ke-8 loh Prof. ke-8 itu biasa sudah masuk apa dah? Masuk UAS dah belum? Ketemu Iya, UAS, ke-8 Puas UAS kan? tuh, Pak. UAS Prof. Puas tuh, Pak. Nah, UAS. Nah, saya mau tanya UAS. UAS ini mau ujian gini atau tugas saya berikan? Tugas saja lah Pak. Tugas juga boleh, Prof. Saya berikan tugas, kemudian tolong dikerjakan ini minggu besok tak usah masuk lagi, ya. Kita anggap Oke, ujian, ya. Kita anggap Prof. ujian, ya. Kemudian Ya, pertemuan ke-9 besok siapa lagi kedua? Pertemuan kedua siapa lagi Pak dosen siapa? Pak Abdullah Prof kedua siapa Hasnah, dosen setelah saya siapa lagi dosennya? Prof Hasnah. Prof Asna sudah Prof Asna ya. Mm-mm. Informasi Prof Asna saya sudah selesai Pak Prof ini sudah selesai. Nah, bisa lanjut dia. Saya mungkin Oke. kelas satu lagi ini dua kelas sekarang kalian kan? Satu Nah, kelas ini cuma kelas satu Prof. lagi, tak tahu lah saya nih ya. Nah, jadi minggu besok kita, nah, minggu depan satu lagi nanti kontak Bu Asna, Prof Asna masuk lagi ya. Oke, siap Prof. Oke, jadi materi sekarang atau nanti saya kirim melalui apa? Begini aja lah, eh, rangkum materi saya yang saya berikan kemarin itu, tolong direkayasa. Artinya apa? Diambil intisarinya saja. Kan saya sudah berikan bahan-bahannya, ambil intisarinya saja, ya. Ya, pertama apa intisarinya, kedua, ketiga, intisarinya aja, intisarinya, tak perlu banyak-banyak, sedikit aja. Saya bicara tentang apa, saya bicara tentang apa, untuk kedua saya bicara tentang apa, ya. Ya, siap Prof. Paham nggak kira-kira? Nanti kirim kemana Prof? Nah, ya, jadi begini, jadi dari kawan-kawan Pak Abdullah itu kirim ke Kak Abdullah. Nanti Pak Abdullah kirim ke saya, cukup saya menerima hanya satu rekapitulasi dari kawan-kawan itu. Saya di email saya hanya satu dari nama Pak Abdullah aja. Ya, Tak oke. masing-masing, karena masing-masing nanti saya susah, susah kenapa? Sama lebih saya kan dia langsung Oke. nanti ada yang pendidikan. Nah, jadi saya membalas itu karena masih banyak yang belum terbaca oleh saya itu, ya, terutama menyangkut tentang makalah karena mereka masing-masing. Tapi Mm-mm. kalau nanti masing-masing dikirim ke Pak Abdullah, nanti Pak Abdullah kompilasi ke saya, Ya. ya. Ini saya Nanti berikan waktu 2 minggu lah, dua ke minggu lah. email ya Prof. Lambat 2 minggu. Ke email ya Ya Prof. nanti begini kawan-kawan tuh, ya nanti kawan-kawan tuh ke email Pak Abdullah nanti kawan-kawan tuh, ya kirim. Hmm. Ya, Nanti Pak Abdullah sendiri ngirim saya. baik siap Nanti Prof. Pak Abdullah buat ini adalah apa? Buat, ya. Hmm. Jadi cukupnya satu saya terima adalah email dari Pak UAS, dari Pak Abdullah, UAS ujian UASnya. Nanti ya kawan-kawan nanti kirim aja, nanti tolong kompilasi kan ya. Ya,
Nggak kompilasikan itu ya. Tolong nanti si A, si B, si C, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai kita Ya. berapa orang? 16 ya? 22, Enam Prof. belas itu ya. 22, Prof. 22, 22 ya. 22 ya. Jadi itu. Jadi Ini kita Prof banyak yang maunya terima nanti. Hakim. digabung satu dalam bentuk PDF, misalnya ada 22 tuh jadikan satu PDF saja. Boleh, boleh, terserah lah, boleh, boleh. Mm-mm. Oke. Boleh, 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 boleh. Biar satu Cuma file satu aja aja, ya, saya Prof. minta satu aja turun. Ya, Iya, banyak, banyak soalnya. baik-baik. Karena bimbing saya 1, 2, 3, kan dia kan kirim saya itu namanya. Ini bagaimana Prof, mohon mohon dikoreksi saya kan melalui email semua tuh, melalui email semua. Nanti saya jawab. Kalau kurang jelas, telepon, saya telepon dia. Ya. Saya 24 jam, HP satu siap aja saya jawab. Tapi yang penting di apa dulu lah, dibuat apa dulu saya bilang buat email dulu atau WA dulu, nanti akan saya jawab gitu. Ya, jadi jelas. Nah gitu ya Abdullah ya. Siap, Prof. Oke, Nanti saya kira saya. cukup Hmm, pertemuan kita. Kalau ada yang ingin tanya, silakan bertanya. Kalau tidak sampai sini saya ya selamat. Kalau ada kata patah Melayu itu, kalau ada sumber ladang boleh kita bawa mandi. Kalau ada kata-kata saya yang salah itu jangan ini, yang simpan mati ya, Ya, buang sajalah ya, ya, buang dalam mati ya. Walaupun saya kasar dan sebagainya itu memanglah tipis saya seperti itu. Tapi saya tidak pernah dendam. Ya, Prof. Saya kira cukup dan kata perhatian sudah terima kasih. Ya kalau salah saya tolong dimaafkan ya. ya, sama-sama, Nah, Prof. demikian kurang lebih maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ilmunya, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama. Kita keluar ya. Ya, terima kasih ya, Prof. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, Prof. Izin kawan-kawan saya matikan ya.